Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual terkait segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum kita lebih jauh kepada tugasnya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kesalahan adalah proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses. Dan yang terakhir, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian, pada tahap validasi tindakan yang salah, kita harus tahu bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Kemudian, bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, menggali dan mengakui kebutuhan. Selanjutnya adalah pertanyaan atau pernyataan tidak menghakimi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan, di mana di sini kita harus bisa memotivasi siswa dalam bentuk intrinsik atau termotivasi intrinsik. Kemudian, setelah stabil, siap dikaitkan antara keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah ilustrasi kasus pertama. Dini sedang bersenda gurau dengan temannya. Kemudian temannya mengejek Dini. Hal ini membuat Dini tidak terima diejek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut ini adalah contoh kasus pertama. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dini. Masuk, Dini. Siang, Dini. Saya juga, Pak. Kenapa? Muka kamu seperti marah-marah. Saya kesel, Pak. Kesel banget. Masa saya dikatain calon Pak sama guru, Pak. Ya jadinya saya marah. Saya juga balik ngatain guru di depan orang lain. Kesel soalnya, Pak. Begitu ya, Dini. Ya, pasti kamu kesal dan marah. Soalnya, Bapak juga akan kesal dan marah kalau dikatakan seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu melakukan apa kepada Puji? Saya kata-katain balik. Iya, Pak. Sambil saya mentang di depan teman-teman yang ada di kelas. Begitu ya. Kamu pasti melakukan hal itu seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Ya lah, Pak. Masa saya bisa dan terkait kata seperti itu. Saya membela diri, Pak. Saya tidak seperti kata-kata. Tidak kata seperti itu. Apalagi dia kata-kata. Tentu, wajar sekali kalau kamu melakukan itu. Karena itu adalah bentuk kamu mempertahankan harga diri yang penting buat kamu. Untung saja kamu tidak melakukan tindakan yang lebih gegabah lagi. Hanya mengejek dan meminta-minta saja. Ya, Pak. Untuk saya masih bisa sabar. Padahal udah kesel banget. Kamu tidak memilih untuk berbuat yang lebih parah lagi, kan? Ya, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat tindakan kamu mengejek dan meminta puji di depan teman-temannya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Pak. Saya juga sebenarnya sudah mati musuh. Coba keyakinan kelas mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya senang memiliki banyak teman. Saya juga senang menghargai teman. Saat itu saya sedang berproses jadi orang yang baik sekali. Tapi kamu meyakini kalau senang memiliki banyak teman dan menghargai teman itu hal yang penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, Bapak juga setuju dengan kamu. Kalau kita harus memperbanyak teman dan menghargai teman kita. Tapi coba, apa keyakinan yang sudah kita sepakati dan perlu dijalankan pada saat kita sedang mati? Kalau tidak, Pak, saya bisa lebih bersabar mengapa maksud mengatakan seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Dia bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira di
rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya memang Baiklah kalau begitu. Ayo sama-sama kita tuh pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. saya kalau misalnya saya apabila Betul sekali tindakan kamu ini. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh pulang ya nak. ya terima kasih Pak. Sama-sama Dini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini, siswa kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Andri karena saya diajarkan untuk bisa mengakhiri permasalahan yang saya buat sendiri. Saya pun jadi belajar untuk bisa mengendalikan emosi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke ilustrasi kasus kedua. Pada saat jam istirahat, semua siswa sedang istirahat karena setelah jam pelajaran olahraga. Karena bosan, salah satu murid bernama Rehan bermain bola di dalam kelas. Tiba-tiba, Rehan menendang bola dan tiba-tiba mengenai vas bunga. Akhirnya, vas bunga jatuh ke lantai dan pecah. Berikut ini adalah contoh dari kasus kedua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Rehan. Selamat siang Rehan. Saya juga Pak. Kenapa Rehan? Kenapa muka kamu seperti ketakutan? Apakah ada orang yang menunggu kamu? Pak, sebelumnya saya tadi pas istirahat, saya tidak sengaja memecahkan kakinya yang ada di kelas. Kenapa bisa Rehan? Coba ceritakan. Ya Pak, jadi pada saat istirahat setelah pelajaran olahraga, saya bermain bola di dalam kelas. Pada saat menendang bola, tidak sengaja mengenai kakinya dan akhirnya kakinya jatuh ke lantai dan pecah. Begitu ya Rehan. Saat ini kamu merasa takut dan cemas. Soalnya Bapak juga akan merasa takut karena telah merusak barang yang ada di dalam kelas. Kemudian pada saat itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha memperbaikinya Pak menggunakan lem yang ada di kelas tetapi tidak menempel. Begitu ya. Kamu pasti melakukan hal itu seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Ya Pak, saya takut mendapatkan hukuman dari Bapak karena telah merusak barang yang ada di kelas. Kemudian kalau teman-teman tahu pasti saya jadi. Tentu, wajar sekali kamu takut karena setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensinya. Untung saja kamu tidak pergi begitu saja. Kamu berusaha memperbaikinya. Ya Pak, saya berusaha agar tetap menempel ternyata tidak menempel. Kamu sudah memiliki rencana untuk mengundurkan diri kan? Tentu tidak Pak. Nah, sekarang kita lihat apakah tindakan kamu bermain bola di dalam kelas sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya seharusnya bermain bola di lapangan bukan di kelas. Coba keyakinan kelas mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya senang dengan olahraga sepak bola. Saya juga senang bermain bersama teman-teman saat itu. Saya sedang ingin bermain bola tanpa kepanasan dan kebetulan kelas sepi. Tapi kamu meyakini kalau bermain bola tidak boleh dilakukan di dalam kelas itu hal yang penting buat kamu. Saya sangat yakin Pak. Iya, Bapak juga setuju dengan kamu. Kalau kita ingin bermain bola tidak boleh dilakukan di dalam kelas, harus di lapangan yang luas. Tapi coba apakah keyakinan yang sudah kita sepakati dan perlu dijalankan pada saat kita ingin melakukan kegiatan yang dilarang dilakukan, terutama di dalam kelas? Oh iya Pak, saya seharusnya memberikan resiko buruk dari kegiatan yang akan dilakukan seperti bermain bola di dalam kelas. Tapi resikonya terburuknya adalah permainan yang terkena tendangan atau benda yang terkena tendangan bola. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Pak, bersedia. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira Rehan mau menjadi orang seperti apa? Saya akan lebih berpikir dan Pak harus siswa dari kegiatan belajar kesepakatan kelas. Iya. Menurut Rehan sendiri, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tentunya tenang, Pak, karena
Baiklah, kalau begitu, ayo sama-sama kita pikirkan bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan melanggar peraturan yang sudah disepakati, dan saya juga akan berpikir sebelum bertindak terhadap resikonya, Pak. Dan saya juga tidak akan lagi bermain bola di dalam kelas karena merugikan. Kemudian saya akan menyisihkan uang jajan saya untuk mengganti tas bunga yang saya telah pecahkan. Betul sekali ya, tindakan kamu sangat tepat. Tetap semangat ya, Rehan. Kamu adalah seorang satria karena kamu sudah berani bertanggung jawab. Sekarang kamu boleh melanjutkan lagi siapnya ya, Rehan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Rehan. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nopandi, siswa kelas 6B. Saya senang diajak diskusi dengan Pak Andri karena saya diajarkan untuk bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta saya juga diajarkan untuk siap menerima risiko dari perbuatan yang telah dilakukan. Sekian tugas dari saya terkait demonstrasi kontekstual pada segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.